Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah diriwayatkan sebuah hadis yang disandarkan atau yang bersumber dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, allimni wa aujiz. Faqala, idza kumta fi salatika fasalli salatan muwaddi wa la takallam bi kalam ta'tazir minhu wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Yang artinya dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah meridainya, ia berkata, ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ajarilah saya dan persingkatlah pengajaranmu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, apabila engkau telah berdiri di dalam salatmu, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah, dan janganlah engkau berbicara dengan satu pembicaraan yang akan kamu sesali, dan hilangkanlah keinginanmu, angan-anganmu untuk memiliki apa yang ada di tangan manusia. Jadi sahabat tadi meminta kepada Nabi supaya beliau memberikan pengajaran yang singkat, tidak usah yang panjang-panjang, cukup yang ringkas saja tapi padat makna. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang dikaruniai kemampuan oleh Allah untuk menyampaikan bahasa yang ringkas dengan makna yang padat. Biasa diistilahkan dengan jawami'ul kalim. Nah, di antaranya seperti yang diajarkan atau dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi. Ada 3 yang Nabi sampaikan. Yang pertama, idza qumta fi shalatik fasalli salatan muwaddi.
Apabila engkau berdiri di dalam salat, maka salatlah seperti salatnya orang yang hendak berpisah, orang yang hendak bepergian. Kalau dalam bahasa yang lain, Nabi sampaikan, uzkur al-mauta fi salatik. Ingatlah kematian di dalam salatmu. Fa innar rajula idza zakara al-maut faharra ayyuhsina salata. Karena orang itu apabila dia ingat mati, dia akan lebih terdorong, lebih termotivasi untuk memperindah, memperbaiki salatnya. Coba seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan satu perkara gaib kepada kita mengenai waktu kematian, dan kita tahu bahwa misalnya umur kita hanya sampai pada hari ini, sebentar ini jam 8 pagi misalnya, malakul maut akan mencabut nyawa kita. Maka salat subuh tadi adalah salat wajib terakhir yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita. Seandainya itu terjadi, maka tentu kita akan melaksanakan salat subuh tadi dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itulah salat penghabisan kita. Dan kita ingin supaya amal itu berakhir dengan cara yang baik, husnul khatimah. Nah, mestinya setiap kali melaksanakan salat seperti itu yang ditanamkan di hati, bahwa boleh jadi inilah salat yang terakhir yang saya laksanakan semasa hidup saya di dunia. Dan kita tidak bisa menjamin apakah kita masih akan hidup sampai masuk nanti waktu zuhur. Tidak ada yang bisa menjamin, Pak. Tapi kalau misalnya umur kita masih sampai waktu zuhur, lalu kita masih bisa melaksanakan salat zuhur, jadikan salat zuhur itu seperti salat terakhir, salat penutup, salat penghabisan. Karena tidak ada lagi jaminan bahwa kita masih akan hidup sampai masuk waktu asar. Kalaupun Allah panjangkan umur kita masih hidup sampai masuk waktu asar, jadikan salat asar itu sebagai salat penutup. Begitu seterusnya. Nah, ini salah satu cara untuk memudahkan meraih salat yang khusyuk. Dan kehusyukan di dalam salat adalah syarat utama untuk mendapatkan al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan dunia, lebih-lebih di akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah al-mu'minun, orang yang kokoh imannya. Al-mu'minun itu tidak sama dengan amanu. Kalau amanu bentuknya kata kerja. Jadi kalau al-mu'minun bentuknya isim fa'il, kata benda pelaku. Yang namanya kata kerja sekali saja dilakukan, itu sudah bisa. Tapi kalau kata benda pelaku tidak mungkin sekali, pasti itu berulang-ulang, jadi kebiasaan dan melekat dalam diri. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, antara kata bermain dengan pemain. Bermain itu kata kerja, kalau pemain kata benda pelaku. Kalau misalnya dikatakan bermain bola, ya biar satu kali bermain bola juga namanya. Biar bukan profesional, biar amatiran, itu juga namanya bermain. Tapi kalau dikatakan pemain bola, oh pasti bukan satu kali nih. Pekerjaan itu berulang-ulang dia lakukan, jadi kebiasaannya melekat pada dirinya. Nah, itu kurang lebih sama perbandingannya antara amanu dengan al-mu'minun. Kalau amanu asal ada saja imannya, biar sedikit, biar tipis. Tapi kalau al-mu'minun, mereka yang kokoh keimanannya. Karena iman itu yazidu wa yanqusu. Dia bisa bertambah
dia bisa berkurang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya al-mu'minun, orang yang kokoh imannya, awalnya dia cuma amanu, imannya sedikit, imannya tipis kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu dia kemudian berjihad, berusaha sungguh-sungguh meningkatkan level imannya. Akhirnya sampailah kepada tingkat al-mu'minun. Maka ciri al-mu'minun itu berat. Kita bahasa misalnya di surah al-mu'minun tadi, ciri yang pertama disebut apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya bisa khusyuk. Baru ciri pertama saja sudah berat. Kekhusyuan itu sesungguhnya dituntut pada semua ibadah, bukan hanya di dalam salat. Jadi jangan dipahami bahwa khusyuk khusus dalam perkara salat saja, tapi dalam semua perkara ibadah dituntut untuk khusyuk. Nah, secara khusus dalam ayat tadi yang disebutkan adalah khusyuk di dalam salat. Khusyuk itu menurut sebagian ulama adalah fardhu, kewajiban. Jadi kalau tidak khusyuk berarti tidak sah salatnya, karena dia kewajiban menurut sebagian ulama. Ulama yang lain berpandangan bahwa khusyuk bukanlah fardhu. Khusyuk itu adalah fadilah, keutamaan. Jadi sekalipun tidak khusyuk, salat juga bisa sah, asal terpenuhi rukun dan syaratnya. Tapi kalau khusyuk dapat keutamaan lebih. Nah, memang ada perbedaan antara ulama fikih dengan ulama tasawuf dalam perkara ibadah. Kalau ulama fikih itu orientasinya bagaimana supaya ibadah itu sah. Tapi kalau ulama tasawuf orientasinya bagaimana supaya ibadah itu makbul, diterima. Karena tidak semua ibadah yang sah itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sah, gugur kewajiban, tapi belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau misalnya ada yang pergi haji dengan menggunakan uang yang haram, itu hajinya sah atau tidak? Ulama beda pendapat. Tapi banyak ulama yang berpendapat ya hajinya sah, gugur kewajiban dari dirinya. Tapi apa hajinya diterima? Semua ulama sepakat hajinya tidak diterima. Ya. Karena innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu suci. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik, yang bersih dan suci pula. Kalau syarat-syarat sahnya salat terpenuhi, masuk waktu, tak menghadap ke kiblat, kemudian suci dari najis dan suci dari hadas, kemudian rukun-rukunnya juga terpenuhi, maka salat itu ya sah secara fikihnya. Tapi belum tentu salat itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan tinjauan. Ulama berbeda dalam mendefinisikan khusyuk. Karena khusyuk itu memang bertingkat-tingkat. Tapi yang jelas khusyuk adalah amalan hati. Dia bukan amal zahir. Sama dengan tawadu. Rendah hati itu amal hati. Kesombongan itu di dalam hati, bukan pada penampilan fisik. Jadi bukan berarti kalau misalnya ada orang yang berpakaian mewah, kemudian berpakaian yang mahal, wah ini orang sombong. Ya belum tentu. Karena yang menentukan bukan mazharnya, penampilannya, tapi hatinya. Sebaliknya belum tentu kalau ada orang yang berpenampilan lusuh, nah, maka dia orang yang tawadu, belum tentu. Dilihat hatinya. Jadi khusyuk demikian, dia adalah amalan hati. Dimulai dari kesadaran di dalam hati bahwa orang yang salat itu menghadap Allah, dan itu batas minimal orang yang khusyuk. Jadi kalau orang salat dia harus yakin
bahwa dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menghadap ke kiblat itu wajah kita. Tidak pernah Allah perintahkan dalam Al-Quran, hadapkanlah hatimu ke kiblat, tidak. Tapi perintah di dalam Al-Quran, fawallu wujuhakum satral masjidil haram. Hadapkan wajahmu, ya, hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil haram. Itu wajib secara syariat. Tapi hati kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, untuk menopang juga kehusyuan itu, maka tentu mesti dihindari beberapa hal. Ada beberapa hal yang mesti dijaga pada diri kita. Dimulai dari menjaga hati, menjaga akal fikiran. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Ya. Meskipun sabab nuzulnya menurut satu riwayat ini berkaitan dengan mabuk karena pengaruh minuman, kan khamar itu Pak tidak langsung diharamkan. Pengharamannya itu bertahap. Jadi pada awalnya sahabat juga masih kadang-kadang minum. Suatu waktu sahabat minum-minum mabuk. Masuk waktu salat, mereka pergi salat. Ada sahabat yang salat, di dalam salatnya baca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini ayatnya mirip-mirip. Orang yang tidak mabuk saja biasa salah membaca, apalagi ini mabuk. Jadi mestinya yang dia ucapkan, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tapi karena mabuk yang dibaca apa? Wahai orang-orang kafir, saya juga akan menyembah apa yang kalian sembah. Karena mabuk, turunlah ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat apabila kalian dalam keadaan mabuk. Maka sejak ayat itu turun, sahabat itu mengatur waktu minumnya. Kalau habis salat maghrib jangan dulu minum. Nah, sudah dekat-dekat waktu isya ini. Nanti habis salat isya lah baru kita minum. Ya, mabuk, tidur, bangun sudah hilang pengaruh mabuknya itu. Pengaruh minumnya, ada salat subuh pres lagi. Jadi diatur waktu minumnya. Sampai kemudian turunlah ayat yang mengharamkan khamar secara keseluruhan. Konteks ayatnya begitu. Namun ulama kita memperluas maknanya. Bukan hanya dilarang salat dalam keadaan mabuk karena pengaruh minuman keras, tapi juga dalam keadaan yang seperti itu. Misalnya ngantuk sekali, capek sekali. Maka Nabi mengingatkan, idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Apabila ada salah seorang di antara kalian yang mengantuk sekali, kemudian dia ingin salat, lebih baik dia tidur dulu. Hatta yazhaba anhu naum, sampai ngantuk itu hilang dari dirinya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena kalau ada orang yang salat dalam keadaan mengantuk sekali, la'allahu yastaghfiru fa yasubbu nafsa. Bisa jadi lain yang mau dibaca, lain yang diucapkan. Ini maunya minta ampun, malah dia mencaci maki dirinya sendiri. Jadi dijaga itu hati, dijaga akal pikiran. Kemudian yang berikutnya dijaga pandangan mata. Maka Nabi berpesan kepada sahabat Mu'az bin Jabal, ij'al basaraka haitsuma tasjud. Arahkan pandangan matamu itu ke tempat di mana kamu akan sujud. Supaya kita sadar akan kehinaan, kelemahan diri kita. Kita ingat asal kejadian kita. Lihat ya, tempat sujud. Arahkan pandangan matamu, kata Nabi, ke tempat sujud. Di masa Nabi ada sahabat kalau salat itu lihat ke langit. Nabi tegur, ma balu aqwam yarfauna absarahum ila sama. Ada apa dengan mereka itu sampai mengarahkan pandangannya ke langit? Hendaklah mereka menghentikan itu.
Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi an iltifatir rajuli fi salati, tentang seseorang yang suka menoleh di dalam salatnya, salat menoleh kanan kiri, penasaran siapa di sebelah kanan saya, siapa di sebelah kiri saya. Maka kata Nabi, ikhtilas yahtalisus syaitan min salati ahadikum, itu rampasan yang dilakukan oleh syaitan pada salat salah seorang di antara kalian. Bahkan sebagian ulama fikih berpendapat memejamkan mata itu dimakruhkan, karena yang Nabi perintahkan arahkan pandangan matamu ke tempat sujud, kecuali kalau ada kekhawatiran saya tidak pejamkan mata, saya bisa melihat yang bisa melalaikan saya di dalam salat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjaga perut, jaga perut. La sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Tidak ada salat dalam keadaan makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat dalam keadaan menahan kotoran yang mau keluar dari dua jalan ini. Jadi dua keadaan di dalam hadis tadi Nabi SAW menyatakan tidak ada salat pada dua keadaan itu. Satu, bihadratit ta'am, kalau makanan sudah siap, ya, makanan sudah siap. Apalagi kalau kita dalam keadaan lapar. Nabi memberikan contoh, iza hadaratil asya faquddimatil asya alal isya. Apabila al-asya, makan malam itu sudah siap, maka dahulukanlah makan malam daripada salat isya. Keadaan yang kedua dalam keadaan menahan hadas. Salat mau sekali buang air kecil, lebih baik dibatalkan saja salatnya. Ya, tuntaskan dulu hajatnya, setelah itu baru kita ulangi salat tersebut. Ya. Yang berikutnya, bagaimana supaya kita bisa menjaga pendengaran kita. Nabi SAW pernah melarang salat di dekat orang yang asik cerita-cerita. Kalau ada orang cerita-cerita di dekat kita yang lagi salat, ucapannya masuk ke telinga, mengganggu kehusuan di dalam salat kita. Termasuk juga menjaga penciuman kita dan penciuman orang lain. Jadi Nabi menyatakan, man akala min hadhihi syajarah, siapa yang sudah makan ya, buah dari pohon, maksudnya bawang apa itu, atau yang lainnya yang baunya menyengat, kata Nabi, jangan dulu dekat-dekat tempat salat. Ya. Itulah sebabnya disunnahkan untuk mandi sebelum pergi salat Jumat secara khusus. Karena dulu Pak, di masa Nabi, kalau salat 5 waktu itu Nabi izinkan. Di masa Nabi masjid itu dua kategorinya, Masjidul Jami' sama Masjidul Qaum. Masjid Qaum itu kira-kira sekarang masih yang di kompleks-kompleks lah, perkampungan-perkampungan. Nabi izinkan salat 5 waktu di situ. Tapi kalau Masjidul Jami' itu dipakai juga untuk Jumatan. Nah, kalau 5 waktu Nabi izinkan di Masjid Qaum. Tapi kalau Jumatan, ayo semua masuk ya ke Masjid Nabawi. Maka penuh sesak itu masjid. Sehingga disunnahkanlah untuk mandi sebelum pergi salat Jumat. Di antaranya tadi supaya tidak mengganggu penciuman orang lain. Jamaah subuh yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga untuk menopang kehusuan di dalam salat, bagaimana supaya kita memahami ya, merenungi bacaan dan gerakan di dalam salat itu. Mulai dari takbir Allahu Akbar, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-tasbih. Kunci salat itu suci. Itu kuncinya salat. Pengharamannya, maksudnya awalnya salat adalah takbir. Wa tahliluha, penghalalannya maksudnya akhirnya salat adalah salat. Jadi kunci masuk ke dalam salat itu suci. Kalau ulama fikih ya suci itu suci dari najis dan hadas. Tapi sebetulnya ada tingkat kesucian lagi di atas ini.
mensucikan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Di atasnya lagi mensucikan hati, ya, dari sifat-sifat yang tercela. Di atasnya lagi mensucikan ruhnya, ya, tausir dari yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita masuk ke dalam salat. Nah, itu kuncinya salat suci. Kemudian awalnya adalah takbir, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Direnungi itu maknanya bahwa yang besar hanya Allah saja. Jadi begitu masuk ke dalam salat, selain Allah itu semua dikecilkan, bahkan ditiadakan, dihilangkan. Lalu kita ucapkan Allahu Akbar. Kemudian setelah itu mulailah kita membaca doa tawajjuh, penghadapan kepada Allah, atau doa iftitah, pembuka salat. Membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, silahkan. Mau baca wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, silahkan. Mau disambung boleh juga. Mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib, boleh juga. Mau membaca, saya pribadi itu lebih senang sekali membaca doa iftitah yang berbunyi subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma bihamdik, maha suci Engkau ya Allah, pujian bagimu. Wa tabaraka ismuk, sungguh mulia namamu. Wa ta'ala jadduk, sungguh tinggi keagunganmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang Pak ya bahasanya. Saya langsung masuk kepada wasiat Nabi yang kedua. La takallam bikalam ta'taziru min. Jangan ucapkan satu perkataan yang akan kamu sesali nantinya. Jadi sebelum kita berbicara, ditimbang-timbang. Apakah ucapan ini benar? Kalau dia benar, apakah ucapan ini baik? Karena tidak semua ucapan yang benar itu baik. Apakah ucapan ini sudah benar, baik, dan ada manfaatnya? Meskipun benar, kalau tidak bermanfaat, tidak usah juga dia sampaikan. Kemudian di antara faktor yang menyebabkan banyak orang masuk neraka itu ya karena lidah ini. Dusta, kata-kata kasar, janji yang tidak ditepati. Nah, itu semua yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Jangan terlalu mudah kita berjanji. Orang itu biasanya mudah berjanji karena yang terpenting adalah tujuannya kesampaian. Ya sudah, tidak peduli lagi apakah yang saya janjikan ini bisa saya wujudkan atau tidak. Yang penting bisa diraih dulu keinginannya. Diukur-ukur kemampuan kita. Bisa tidak ya, saya merealisasikan apa yang saya janjikan ini. Kalau bisa silakan. Kalau tidak bisa jangan. Jangan ucapkan satu perkataan yang akan kita sesali nanti. Nabi SAW berpesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik dia diam. Tidak bisa mengucapkan yang baik, ya diam saja. Itu jauh lebih baik daripada berbicara yang tidak baik. Nah, terakhir pesannya Nabi, ajmi'il ya'as amma fi aidin nas. Hilangkan angan-anganmu untuk memiliki apa yang ada di tangan manusia. Ya. Jadi jangan sampai kita punya sifat tamak, sifat rakus yang bukan milik kita, ingin kita kuasai. Dihilangkan itu dari dalam hati kita. Sebetulnya masalah manusia itu, Bapak Ibu jamaah subuh, bukan masalah sedikit atau kurang, bukan masalah itu.
Masalah kita sebetulnya adalah merasa cukup atau tidak merasa cukup. Bukan masalah banyak sedikitnya. Tapi apa kita sudah merasa cukup dengan yang dikaruniakan oleh Allah atau tidak? Coba kita perhatikan. Orang korupsi, apa hartanya sedikit? Banyak pak hartanya. Kalau dibandingkan dengan orang kebanyakan, lebih banyak hartanya orang yang korupsi itu daripada kita ini orang kebanyakan. Tapi kok tetap korupsi juga? Karena tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Mohon maaf, orang yang melakukan perselingkuhan misalnya, kan dia sudah punya pasangan hidup yang halal. Kenapa dia tetap melakukan itu? Karena tidak merasa cukup dengan yang halal yang dia miliki. Jadi masalah kita ini masalah tidak merasa cukup. Akhirnya kita berangan-angan untuk memiliki apa yang ada di tangan orang lain. Muncullah sifat iri hati, rasa tidak senang melihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain. Lalu ada keinginan untuk mengambil nikmat itu supaya hilang dari orang tersebut. Tanamkan di hati kita sifat qanaah, perasaan cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita. Allah sudah jamin rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rezekinya. Maka tidak usah risau. Bukan berarti jangan pikirkan. Pikirkan tapi jangan risaukan. Kita pikirkan cara memperoleh rezeki dari Allah tapi jangan risau. Dan ini sebab kemuliaan. Sebab kemuliaan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Di Al-Quran disebut begitu. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Nah, suatu hari salah seorang umatnya bertanya, Ibrahim, apa rahasianya sampai Allah menjadikanmu sebagai kekasih baginya? Kata Nabi Ibrahim ada 3. Apa itu? 1, ikhtartu amrallahi ala amri ghairihi. Saya itu selalu lebih memilih perintah Allah daripada selain Allah. Itu kan sudah terbukti. Perintah Allah, sembeli anak disembeli. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, mahtamamtu bima takaffalallahu li. Saya tidak pernah risau dengan apa yang sudah Allah jamin. Rezeki Allah jamin, keselamatan Allah jamin. Saya tidak pernah risau. Ketika beliau berada di dalam kobaran api, datang malaikat. Ibrahim, apa yang kamu inginkan? Apa yang saya bisa bantu? Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Kalau dari kamu malaikat tidak ada yang saya inginkan. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya. Jadi itu yang dibaca pada Nabi Ibrahim ketika di dalam api itu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Karena Nabi Ibrahim yakin betul keselamatannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dirisaukan. Yang ketiga kata Nabi Ibrahim, ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'addai. Saya itu tidak pernah makan di siang hari, tidak pernah makan di malam hari kecuali ditemani tamu. Tidak pernah beliau makan sendiri. Ibrahim harus ada tamu yang menemaninya. Kalau tidak ada tamu yang datang ke rumahnya, dia cari orang. Ayo ke rumah dulu, temani saya makan. Biasa juga Pak. Jadi 1 dari 3 faktor itu adalah tidak risau dengan apa yang Allah jamin. Ini masalah risau. Miliki sifat qanaah. Nabi ajari kita satu doa, Allahumma akfini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan saya dengan yang halalmu supaya saya terhindar dari yang haram. Dan cukupkan saya dengan karuniamu supaya saya tidak menggantungkan diri kepada yang selain diri. Kita sudah merasa cukup dengan karunia-Nya Allah, insya Allah selamat hidup kita. Kita keluar dari rumah sudah bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, saya sepenuhnya berserah diri kepada Allah.
Tidak ada kekuatan yang bisa menolak yang buruk, tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik kecuali dengan kehendaknya Allah. Begitu kita baca kalimat itu pada saat keluar dari rumah, Bismillah, malaikat kemudian berkata, hudita, engkau sudah dapat hidayah. Begitu kita baca tawakkaltu 'ala Allah, saya berserah diri kepada Allah sepenuhnya, malaikat berkata, kufita, semua kebutuhanmu sudah dipenuhi. Penuhi semua kebutuhan. Begitu kita baca la haula wala quwata illa billah, malaikat berkata, wukita, engkau sudah dijaga dari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Jadi selamat perjalanan kita. Saya kira itu pengantar kajian kita di subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.